Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan mengenai audit kepatuhan dan audit operasional belanja jasa pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Belum masuk pada pembahasan, perlu kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam laporan ini terdapat dua jenis audit, yaitu yang pertama audit kepatuhan, yaitu audit yang bertujuan menilai apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yaitu audit operasional, yaitu audit yang bertujuan menilai apakah penggunaan anggaran sudah ekonomis, efisien, dan efektif, atau yang sering disebut dengan prinsip 3E. Satu komponen penting dalam pengeluaran pemerintah adalah belanja jasa, karena digunakan untuk mendukung sebagian kegiatan dan pelayanan publik. Dan ini terdapat beberapa objek pemeriksaan, yaitu penganggaran jasa kantor, iuran, jaminan dan asuransi, sewa, jasa konsultasi, beasiswa dan pelatihan, serta insentif pemungutan pajak daerah. Nah, akan dijelaskan hasil audit beberapa objek pemeriksaan tersebut. Salah satu komponen yang kami periksa adalah pembayaran honorarium, ASN dan non-ASN. Jadi pertanyaan saya, apakah pemberian honorarium didasarkan pada surat keputusan atau surat tugas yang sah? Jadi alasan saya menanyakan pertanyaan ini penting karena kami para auditor harus memastikan bahwa pembayaran honorarium tidak diberikan kepada pihak yang tidak memiliki dasar penugasan yang jelas. Ya, seluruh penerimaan honorarium memiliki SK atau surat tugas resmi yang menjadi dasar pembayaran. Selanjutnya, kami meninjau pembayaran jasa listrik, air, telepon, dan internet. Nah, ini perlu diperiksa untuk memastikan bahwa pembayaran itu benar-benar dilakukan atas transaksi yang benar-benar terjadi dan didukung dokumen yang sah. Pertanyaannya, apakah pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan resmi dan dari penyedia layanan? Iya, seluruh pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan resmi dan didukung bukti pembayaran yang lengkap. Baik, dari sisi operasional, kami ingin melihat apakah biaya yang dikeluarkan sudah ekonomis. Jadi pertanyaan saya, apakah biaya internet dan telepon telah disesuaikan dengan kebutuhan kantor? Iya, biaya tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Selanjutnya, untuk penganggaran iuran, jaminan, dan asuransi. Nah, pada komponen ini, auditor perlu memastikan bahwa peserta yang dilakukan memang berhak menerima manfaat program jaminan sosial. Pertanyaannya, apakah pegawai non-ASN yang didaftarkan dalam program JKK dan JKM masih aktif bekerja dan memiliki kontrak kerja? Iya, untuk seluruh peserta merupakan pegawai aktif dan memiliki kontrak kerja yang masih berlaku. Kami juga perlu memastikan tidak terjadi kesalahan pembayaran iuran BPJS. Jadi pertanyaan kami, apakah jumlah peserta yang dibayarkan sesuai dengan data kepegawaian terbaru? Iya, jumlah peserta yang dibayarkan telah sesuai dengan data kepegawaian yang valid. Dari aspek efektivitas, kami sebagai auditor ingin mengetahui apakah program ini benar-benar memberikan perlindungan kepada pegawai. Pertanyaannya, apakah seluruh pegawai yang berhak telah mendapatkan perlindungan melalui program jaminan dan asuransi? Iya, seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan telah terdaftar dan memperoleh perlindungan sesuai ketentuannya. Dalam kegiatan sewa, kami perlu memastikan adanya dasar hukum yang jelas. Jadi pertanyaannya, apakah terdapat kontrak sewa yang sah untuk tanah, gedung, atau peralatan yang disewakan?
Iya, seluruh kegiatan sewa didukung kontrak yang sah dan masih berlaku. Kemudian, kami juga perlu memastikan pembayaran dilakukan sesuai ketentuan kontrak. Pertanyaannya, apakah pembayaran sewa telah sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak? Iya, pembayaran dilakukan sesuai nilai kontrak dan didukung dengan bukti pembayaran yang lengkap. Dari aspek efisiensi, kami ingin mengetahui tingkat pemanfaatan aset yang disewa. Jadi pertanyaannya, apakah aset yang disewa dimanfaatkan secara optimal? Ya, aset yang disewa digunakan secara aktif untuk mendukung kegiatan operasional instansi. Nah, selanjutnya untuk penganggaran jasa konsultasi. Nah, pengadaan jasa konsultasi harus dilakukan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, pertanyaannya, apakah proses pengadaan konsultasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Iya, seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan didukung dokumen yang lengkap. Kami juga perlu memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan atas pekerjaan yang telah selesai. Jadi pertanyaannya, apakah terdapat laporan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima? Iya, seluruh pekerjaan didukung laporan hasil pekerjaan dan BAS yang lengkap. Dari aspek efektivitas, kami ingin mengetahui manfaat hasil konsultasi. Nah, pertanyaannya, apakah hasil konsultasi digunakan oleh SKPD dalam penyusunan kebijakan atau program kerja? Iya, hasil konsultasi digunakan sebagai badan pertimbangan dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, penganggaran ketersediaan layanan. Kami perlu memastikan pembayaran yang dilakukan sesuai perjanjian kerjasama. Jadi pertanyaannya, apakah pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama? Ya, pembayaran dilakukan sesuai kontrak dan hanya atas layanan yang memenuhi syarat. Kami juga perlu memastikan bahwa penyediaan layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Saya ingin bertanya, apakah penyedia layanan memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan? Ya, penyedia telah memenuhi indikator kinerja dan standar pelayanan yang dipersyaratkan. Dari aspek efektivitas, kami ingin mengetahui manfaat layanan tersebut. Jadi, pertanyaan dari kami, apakah masyarakat merasakan manfaat dari layanan yang diberikan? Ya, layanan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan mendukung peningkatan pelayanan publik. Kemudian beasiswa, diklat, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Di situ kami perlu memastikan bahwa peserta kegiatan memang ditugaskan secara resmi. Nah, pertanyaannya, apakah peserta kegiatan itu memiliki surat tugas? Iya, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan memiliki surat resmi dari instansi. Selain itu, kami perlu memastikan bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan. Jadi pertanyaannya, apakah tersedia daftar hadir dan sertifikat kegiatan? Iya, di setiap kegiatan didukung dengan daftar hadir. Ulang anjing. Daftar hadir. 1, 2, 3. Ya, di setiap kegiatan didukung dengan daftar hadir, sertifikat dokumentasi, dan laporan pelaksanaan. Oke. Dari aspek efektivitas, kami ingin mengetahui dampak dari kegiatan itu terhadap pegawai. Saya ingin bertanya, apakah kompetensi pegawai meningkat setelah mengikuti kegiatan tersebut? 3. Ya, peserta memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam pekerjaannya. Dalam insentif pemungutan pajak daerah bagi non-ASN, kami auditor perlu memastikan bahwa insentif diberikan kepada pihak yang berhak. Jadi pertanyaan kami, apakah penerima insentif ditetapkan melalui keputusan yang sah?
Iya, penerimaan insentif ditetapkan melalui keputusan yang sah dan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah insentif dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku? Nah, alasan kami bertanya ini karena kami juga perlu memastikan bahwa besaran insentif itu dihitung secara tepat. Iya, perhitungan dilakukan berdasarkan pencapaian penerimaan pajak daerah dan ketentuan yang berlaku. Baik, untuk yang terakhir, kami ingin mengetahui efektivitas pemberian insentif. Jadi, kami ingin bertanya, apakah target penerimaan pajak daerah tercapai setelah pemberian insentif? Iya, pemberian insentif memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil simulasi pertanyaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa auditor tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga mengevaluasi apakah anggaran tersebut sudah digunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Melalui proses audit dapat diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.